Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk membahas mengenai permasalahan kesehatan. Ya, dimana hari ini kita akan membahas mengenai osteoporosis atau yang biasa kita sebut dengan penurunan kepadatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan juga patah. Dan hari ini juga kita sudah kehadiran narasumber yang akan membahas mengenai permasalahan penyakit ini. Yang di sebelah saya ada Dr. Putri Santri. Halo dokter. Dan juga kedatangan Dokter Bella. Hai dokter. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penurunan kepadatan tulang ya dok ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih dari Dokter Bella sendiri nih, penyakit ini apakah penyakit ini merupakan penyakit bawaan dari lahir dokter atau mungkin ini hadirnya ketika kita sudah beranjak dewasa nih? Oke, jadi kita hari ini akan bahas yang namanya osteoporosis ya. Osteoporosis itu sendiri adalah menurunnya densitas tulang atau kepadatan dari tulang itu sendiri. Nah, biasanya penyebabnya itu karena dari awal memang dasar dari pembentukan tulangnya itu biasanya itu kan dibentuk sama kalsium ya. Nah, itu tuh kekurangan kalsium dari usia muda. Nah, efeknya itu sebenarnya paling banyak itu nanti pada usia lanjut. Udah lebih dari 50 tahun gitu, yang tadinya itu konsumsi kalsiumnya kurang gitu ya, terus ada banyak faktor penyebabnya juga yang bisa menyebabkan kepadatan tulang yang tadinya itu sebenarnya bagus-bagus aja itu bisa menurun gitu. Selain juga ada faktor hormonal kayak gitu, nanti akan kita bahas semuanya. Baik, jadi memang biasa diderita oleh mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berusia lanjut gitu ya dokter ya. Tapi kalau untuk usia remaja sendiri atau mungkin anak-anak itu ada nggak sih dok? Untuk osteoporosis sendiri ada, cuman jarang ya kasusnya ya. Kalau untuk osteoporosis mungkin dia dibarengin dengan ada penyakit penyerta lainnya seperti itu. Apakah disertai adanya infeksi gitu, atau memang pembentukan dasar tulangnya sendiri itu yang kurang gitu dari bawaan lahir gitu. Jadi memang osteoporosis ini adalah penyakit yang bisa dikatakan dengan berjalannya waktu ya dok ya. Iya Memang betul. aktivitas tentunya, terus juga pola makan yang menjadi penunjangnya. Baik dokter, dari dokter Putri Santri sendiri nih boleh menjelaskan lebih lanjut mengenai osteoporosis? Ya, jadi hari ini kita bahas tentang osteoporosis ya. Udah dibahas juga sama dokter Bella, sama Viva juga tadi, bahwa osteoporosis ini biasa kita kenal dengan pengeroposan tulang. Nah, pengeroposan tulang itu terjadi kenapa? Karena memang kepadatan dari tulang itu yang harusnya padat, bagus gitu, akhirnya kepadatannya berkurang. Kemudian kan tulang itu punya proses yang namanya regenerasi terus ya. Nah, proses itu menjadi tidak seimbang, ada banyak sel-sel tulang yang dihancurkan, penghancurnya kemudian tidak seimbang dengan remodeling atau pembentukan tulang yang baru, sehingga tulang tersebut menjadi mudah keropos. Kalau udah mudah keropos akhirnya mudah patah. Boleh dokter untuk menjelaskan lebih rinci lagi tentunya mengenai penurunan kepadatan tulang ini sendiri? Oke. Nah, ini ya dari gambarnya sendiri, ini tulang-tulang penyusun kerangka manusia ya. Jadi ada dari kepala, kemudian ada tulang di tangan, di kaki, di panggul. Nah, sebenarnya yang paling sering mengalami pengeroposan atau osteoporosis ya, kalau kita sebutnya, bahasa medisnya itu osteoporosis, pengeroposan tulang. Yang paling sering itu terjadi di tulang bagian panggul dan juga di tulang bagian belakang. Itu paling sering. Nah, osteoporosis ini biasanya disebut juga sebagai penyakit yang silent killer nih, teman-teman. Silent killer itu artinya dia membunuh tetapi diem gitu, enggak bergejala. Nah, tidak bergejala tiba-tiba ternyata patah gitu tulangnya. Tadi ya Dr. Bella sudah sebutkan, seiring berjalannya waktu kita umur di atas 40 tahunan itu biasanya rawan nih terkena osteoporosis. Karena tadi faktor-faktornya banyak ya, ada kurangnya vitamin D, kurangnya kalsium yang merupakan materi penyusun dari tulang itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar tulang,
Di sini kan ada, jadi tulang itu ada penyelubungnya, namanya periosteum. Itu di sekitar sini nih ya. Di sekitar sini ada ada penyelubung tulang namanya periosteum. Nah, nanti di situ di dalamnya juga ada sel-sel penyusun pembentukan tulang. Nah, nanti ke dalam, di dalam sini ya, di sini tuh ada namanya spons ya, tulang spons. Dia bentuknya seperti spons, berongga-rongga seperti ini ya. Ini kan bentuknya masih bagus ya. Ini penyusunannya ada yang namanya osteoklas juga yang jadi tulang itu kalau kita berusia sekarang usianya 50 tahun atau 30 tahun usianya, tulang kita tuh usianya nggak sama usia kita. Tulang itu mengalami proses pembentukan tulang baru. Sekitar setiap 3-4 bulan itu membentuk tulang-tulang baru. Jadi tulang-tulang yang sudah rapuh, sudah rusak itu akan digantikan dengan tulang yang baru. Makanya orang-orang yang patah tulang biasanya didiemin aja, nggak dilakukan tindakan, biasanya tulangnya juga akan bisa menyatu karena memang setiap dalam skala waktu tertentu beberapa bulan tulang itu akan membentuk proses tulang yang baru untuk menggantikan tulang yang sudah lama atau tulang yang sudah rusak. Jadi mungkin kita usia sekarang udah 30 tahun, 40 tahun, tapi tulang kita tuh lebih muda usianya dibandingkan dengan usia kita sendiri ya. Nah, proses itu yang harus bagus, proses remodeling itu, proses penggantian tulang yang rusak dengan tulang yang baru itu harus bagus supaya tulang kita tetap kuat untuk mencegah terjadinya pengeroposan osteoporosis tadi ya. Jadi memang di dalam tulang ini ada penyusunnya, ada sel-sel yang bisa membuat proses remodeling itu menjadi baik. Dan yang kedua ada yang namanya matriks ekstrasel. Jadi dia di luar dari sel-sel penyusun itu ada semacam material yang mendukung supaya sel tersebut bekerja dengan baik. Itulah tadi kalsium, kolagen ya yang biasanya kita konsumsi di dalam susu misalnya untuk meningkatkan kualitas dari tulang itu sendiri. Kalau dari sini, ini gambaran tulang yang baik ya, tulang yang normal, healthy bone, tulang yang sehat. Dan ini adalah osteoporosis. Bisa dilihat di sini ada rongga-rongga ya. Jadi kepadatannya itu, density-nya itu berkurang. Jadi tulang-tulang yang seperti ini rawan kalau misalnya kita terjatuh, kepleset gitu misalnya, itu bisa rawan untuk patah. Karena memang dia tidak sekokoh tulang yang healthy, tulang yang sehat. Gitu. Jadi secara general seperti itu ya. Jadi kita ngomongin hari ini tuh tentang osteoporosis, pengeroposan tulang ya. Disebabkan karena kepadatannya berkurang, kepadatan tulang itu berkurang dan terganggunya proses penggantian tulang yang rusak dengan tulang yang baru. Itu secara umum. Nah, ini ditandai dengan compromised bone strength sehingga tulang mudah patah. Jadi tulang, misalnya kita bekerja sebagai seorang yang sering mengangkat beban berat atau benda berat, itu juga meningkatkan risiko trauma, risiko tertekan. Nah, itu bisa saja menyebabkan tulangnya menjadi trauma, patah ya. Dan yang kedua juga adalah orang-orang yang di atas usia 40 tahun. Di atas 40 tahun itu nanti terkait dengan hormonal, karena jadi osteoporosis ini dia ada dua tipe. Ada tipe yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu yang idiopatik namanya. Idiopatik itu kayak belum terlalu jelas penyebabnya apa. Itu biasanya pada orang-orang yang di atas usia 40 tahun. Tadi wanita di atas usia 40 tahun atau orang-orang yang mungkin selama sepanjang usianya kurang mengkonsumsi vitamin D, kalsium. Terus kalau tipe yang kedua itu dia ada pemicunya, sekunder, osteoporosis sekunder. Nah, itu disebabkan karena misalnya ada konsumsi obat-obatan ya, obat-obatan seperti obat-obatan anti kejang, obat-obatan steroid, antasida ya, untuk orang-orang yang sering mengalami sakit lambung. Nah, itu bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya osteoporosis ini. Ini terjadi pada usia tua, wanita setelah menopause. Karena setelah menopause, estrogen, ada namanya hormon estrogen pada wanita yang semakin kita berumur, kalau kita udah nggak haid lagi, sudah menopause, estrogennya itu berkurang. Sedangkan estrogen itu dia membantu untuk proses untuk pemadatan tulang atau proses remodeling tulang yang baik. Kalau misalnya estrogennya turun, otomatis kan proses remodeling tulang tadi akhirnya terganggu.
ya. Makanya kasusnya terjadi lebih banyak pada wanita pasca menopause daripada laki-laki gitu. Oke, ini tadi ya dijelaskan di depan bahwa yang paling sering terkena itu tulang panggul, kemudian pergelangan tangan dan juga spine, tulang belakang. Baik dokter, ditahan dulu dokter, nanti Ya. kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di dokter.